Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Musim kampanye belum dimulai, tetapi 2 kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah dan wakilnya rajin bersafari politik. Tak masuk di akal, 5 pemuda di Kabupaten Semarang memperkosa remaja 13 tahun di 3 lokasi berbeda dalam satu malam. Puluhan warga Klaten ikuti perlombaan unik balap traktor. Tertangkap menjamret seorang ibu di Brebes, 2 warga Cirebon habis dihajar massa. Keduanya ditangkap massa karena jatuh menabrak pengendara motor lain saat berusaha kabur. Dihajar massa, 2 warga Gebang Kabupaten Cirebon ini tertangkap basah saat menjamret di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Losari, Brebes. Kedua tersangka, Sibawe dan Anggi, menjamret seorang ibu yang sedang naik motor. Aksi massa terhenti saat polisi dan TNI menangkap keduanya dan membawa tersangka ke Puskesmas Kecipir, Losari. Namun karena luka keduanya cukup parah, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Polisi mengatakan keduanya tertangkap massa karena menabrak sepeda motor yang ditumpangi pelajar dari arah berlawanan. Dari arah selatan datang pelaku, yaitu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter NMAX berboncengan, kemudian memepet korban. Oleh itu salah satu dari pelaku berhasil menjamret ataupun menarik tas tangan yang dipegang oleh korban. Korban juga karena mengejar tadi pelaku sempat berteriak-teriak jambret. Akhirnya dari warga yang ada di situ kemudian menangkap dan menggeledah dan ditemukan oleh yang bersangkutan bahwa pelaku itu betul-betul habis menjamret tas. Kemudian pada saat digeledah juga ditemukan senjata tajam, yaitu senjata celurit. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor dan sebuah senjata tajam berupa celurit. Kini keduanya diproses di Polsek Losari. Suyartono melaporkan dari Brebes. Tak masuk di akal, 5 pemuda di Kabupaten Semarang tega memperkosa remaja 13 tahun di 3 lokasi berbeda dalam waktu 1 malam. Modus para tersangka dengan mengajak korban jalan lalu mencekokinya dengan minuman keras hingga tak sadarkan diri. Perbuatan kelima pemuda ini sungguh di luar akal sehat. Kelimanya tega memperkosa remaja 13 tahun. Sadisnya, perbuatan itu dilakukan di 3 lokasi berbeda dalam 1 malam. Awalnya salah satu tersangka menjemput korban pada 29 Agustus lalu. Saat itu korban diajak main ke rumah temannya dan bertemu dengan tersangka lain. Kemudian korban diajak jalan ke proyek Bendungan Jeragung. Sesampainya di sana, korban dipaksa menenggak miras hingga mabuk dan tak sadarkan diri. Saat itulah korban diperkosa oleh para tersangka. Hingga tengah malam, korban dibawa ke bangunan kosong daerah Wonorejo dan kembali diperkosa secara bergilir. Hingga 30 Agustus dini hari, korban dibawa ke rumah rekan tersangka dan kembali diperkosa. Korban baru diantar ke swalayan dekat rumah dari bibi korban pada pukul 4 pagi di daerah Bawen. Di sanalah korban tersadar dan menceritakan hal yang ia alami ke keluarga. Mereka langsung melaporkan ke polisi dan 1 September kelima tersangka ditangkap. Anak ini diajak minum miras, kemudian dicabuli dan disetubui. Untuk TKP ada 3 tempat. Pertama di Bendungan Jeragung, kawasannya. Kemudian yang kedua bangunan kosong di daerah Wonorejo. Kemudian di rumah di daerah Wonoyoso. Pelaku yang kita amankan di belakang ada 5 orang. Ini pelakunya semua. Dari inisial HW, SH, EP, IDA, ataupun MB.
Motor, baju korban dan tersangka serta botol bekas miras disita sebagai barang bukti perbuatan bejat para tersangka. Mereka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana kurung minimal penjara 5 tahun atau 15 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pencuri kotak amal di puluhan tempat ibadah di Brebes akhirnya diringkus. Dari hasil pengembangan, pelaku mengaku telah membobol 20 kotak amal. Busuk kerbau jatuh berdebuk, perbuatan yang kurang baik pasti ketahuan juga. Peribahasa ini cocok untuk menggambarkan perbuatan Jaidin, pencuri kotak amal di puluhan tempat ibadah yang tersebar di Brebes. Salah satunya yang terekam kamera pengawas di sebuah musola desa Pebatan Wanasari, Brebes. Ia membobol dan mengambil seluruh isi kotak amal menjelang subuh. Dari rekaman ini, polisi akhirnya menangkap pria 41 tahun di rumahnya di desa Siandong, Larangan, Brebes. Di hadapan petugas, pelaku mengaku hanya membawa kunci dan obeng untuk merusak kunci gembok kotak amal. Pakai tray. Oh, pakai itu obeng ya? Sering ya gitu, Pak? Sering. Sampai uangnya tuh apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Uangnya untuk belanja. Untuk belanja. Dengan kejadian seperti ini kapok nggak, Pak? Kapok ya. Tercatat pelaku sudah mencuri isi kotak amal masjid hingga musola di 20 lokasi berbeda. Kita lakukan secara persuasif dengan bantuan dari pihak desa. Kita jemput di rumahnya, kita mulai klarifikasi. Selanjutnya dari pengakuan Pak Jaidin atau tersangka sudah melakukan sebanyak kurang lebih 20 kali di berbagai musola dan masjid di wilayah Wanasari, Larangan. Pelaku langsung menjalani sidang di Pengadilan Negeri Brebes. Ia divonis 3 bulan penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Mayat tanpa identitas ditemukan di semak-semak desa Pedawang Bae, Kudus. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi sebagian tubuhnya tinggal tulang. Sabtu siang, warga yang tengah mencari rumput menemukan mayat tanpa identitas di lahan kosong di desa Pedawang Bae, Kudus. Polisi yang mendapatkan laporan segera meluncur ke lokasi penemuan mayat. Warga sekitar mengaku mencium bau menyengat di sekitar lokasi kejadian sejak sebulan terakhir. Namun warga mengira jika bau yang dicium itu berasal dari mayat hewan. Tadi kan pagi ada itu mas, ada rangkaian mas Arif. Terus rangkaian itu langsung pasti bilang mas, ada mayat. Setelah itu dicek ya. Saya langsung lapor ke polsek baik, langsung. Tadi ngeceknya bareng-bareng itu mas? Ya bareng-bareng ke sana, saya buktiin dulu mas apa iya apa bener apa enggak gitu. Tapi sebelum ini memang udah ada bau-bau? Sudah sudah ada. Bau apa itu mas? Bau kayak bau nggak enak gitu mas, bau busuk. Sudah berapa lama itu? 1 bulan lebih. Dari hasil pemeriksaan luar tim Inavis diperkirakan mayat berjenis kelamin laki-laki itu berusia 50 tahun. Setengah dari badan mayat itu sudah jadi kerangka tulang. Secara pemeriksaan luar ya, diidentifikasi bahwa mayat berjenis kelamin laki-laki untuk usia di atas 50 tahun. Untuk pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi sementara itu yang didapat. Untuk selanjutnya kita dalami dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mayat laki-laki ini dibawa ke RSUD Dr. Lukmono Hadi untuk diotopsi. Arif Nur melaporkan dari Kudus.